Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan saya akan sharing tentang bagaimana membuat video kuliah dalam bentuk atau melalui PowerPoint dan hubungannya dengan e-learning. Kemudian bagaimana mengupload video tersebut ke dalam YouTube atau yang lain. Dan dengan video tersebut kita bisa lebih efektif perkuliahan. Mahasiswa bisa dapat mempelajari terlebih dahulu, mempelajari di rumah sehingga lebih kuliah nanti baik sistem online ataupun sistem tradisional dalam ruangan itu bisa tetap terjadi tapi dengan lebih efektif. Artinya kuliah baik versi online dengan telekonferensi misalnya dengan Google Meet atau Zoom itu diskusinya bisa lebih tinggi sehingga kuliah kita menjadi kualitasnya lebih terjaga. Berikutnya mungkin dari sisi yang lain kita bisa kombinasi video yang dibuat dengan Microsoft PowerPoint dikombinasi dengan kelas online sehingga bisa melihat bagaimana respon mahasiswa atau melihat bagaimana pemahaman mereka tentang perkuliahan kita. Jadi memang ini perlu dikombinasi dengan kelas online lain misalnya Google Classroom atau dengan kelas online yang berbasis open source ya. Seperti di ULM kita masih menggunakan open source walaupun sebenarnya dengan Google sudah juga bila kita membeli paketnya sudah menyediakan Google Classroom dan lebih fleksibel tapi tidak masalah. Memang secara definisi e-learning itu adalah perkuliahan yang dapat diakses jarak jauh dengan menggunakan media elektronik. Jadi bisa saja kita telekonferensi atau video yang dibuat lebih dahulu kemudian ada tanya jawab, evaluasi, penilaian itu melalui online. Jadi memang bisa kombinasi dengan video dan ini meningkatkan keinginan belajar mahasiswa karena mereka dituntut untuk bisa memahami materi yang sudah dibuat terlebih dahulu dan nanti mungkin diskusi berikutnya berkaitan isu-isu kekinian yang relevan dengan teori yang sudah dibahas di video. Pertama-tama kita buka dulu PowerPoint kita, Microsoft PowerPoint kita. Saran saya menggunakan Microsoft Office yang 2016 ke atas dan sudah update. Kemudian nanti akan muncul PowerPoint. Ini contoh bagaimana tampilan PowerPoint ketika tombol-tombol dari pengolahan video itu sudah muncul. Nah, yang perlu kita ketahui bagaimana memunculkan ini supaya nanti dalam pengolahannya kita bisa lebih cepat. Dan juga mungkin nanti kita sampaikan bagaimana mengkombinasi dengan ujian ya, tes online, bisa online langsung lewat PowerPoint tersebut atau lewat kelas ya, kelas online misalnya Google Classroom atau open source apa saja yang kita bisa gunakan, bisa Edmodo dan seterusnya.
Tapi kebetulan Microsoft Office juga menyediakan Google Form, Microsoft Form, Google Form juga menyediakan, sehingga kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk bikin kuis online. Jadi mengetes langsung. Nama mahasiswa dan seterusnya juga akan kelihatan di situ. Siapa yang ikut, berapa nilainya juga akan keluar. Jadi bisa sifatnya di Google Classroom atau di dalam kelas online, atau kita langsung ke Google Form. Semua tidak masalah karena nilainya juga akan keluar tergantung kebijakan dari perguruan tinggi. Cuman kalau untuk Microsoft Form ya, yang bisa ujian maupun survei, itu harus kita edisi berbayar. Ya, kalau yang sekarang kita menggunakan Office 365. Kalau untuk Google Form masih tersedia untuk yang versi gratis ya. Silahkan dimanfaatkan. Jadi pertama-tama kita buka Office 2016 ke atas. Saya sarankan karena 2013 belum ada fasilitas ini kecuali di kombinasi dengan Office Mix, tapi Office Mix sudah tutup. Ya. Jadi Anda klik ini ya, customize ini, menu customize. Di sini akan tersedia macam-macam. Kita ingin memunculkan, intinya kita ingin memunculkan tombol-tombol untuk membuat video itu. Tapi perlu digarisbawahi bahwa video kita bisa dibuat untuk PowerPoint seperti yang saya contohkan online ini, atau kita bisa bikin desktop. Jadi kita bisa menampilkan, misalnya kita mau menulis, mengetik, memainkan aplikasi, ya, tutor aplikasi, itu bisa juga. Jadi itu kelebihan dari Microsoft PowerPoint. Kebetulan saya pakai yang 365. Jadi di sini kita klik dulu untuk memunculkan tombol-tombol ini. Sudah, kita klik yang more comment. Ya, more comment ini kita klik. Kemudian kita pilih, kita akan muncul ini setelah di klik more comment, muncul seperti ini. Kemudian yang sudah kita munculkan di depan, di interface ya, di antar muka kita yang di sini, maksud saya di menu-menu ini, yang ini, maka dia akan muncul di sini. Ini yang sudah kita aktifkan. Tapi kalau belum aktif, maka kita cari di recording. Jadi nanti di sorot ke bawah, dicari recording tab, maka di recording tab ini nanti akan muncul nih macam-macam yang terkait dengan perekaman. Ada insert screen recording dan seterusnya, Ada record from beginning, record from current slide, record slideshow dan seterusnya. Tinggal kita pilih. Jadi yang dipilih adalah record from the beginning, record from current slide, sama insert a screen recording. Jadi kita ini insert a screen recording itu artinya kita merekam desktop. Kalau text screenshot, kita melihat screenshot, atau screen clipping, kita mau memotong gambar di desktop kita dan seterusnya. Kita pindahkan ke add semua, jadi akhirnya tersusunlah seperti ini. Jadi record from beginning, record from current slide, record slideshow, saya masukkan ini. Export to video, ini untuk mengekspor. Setelah selesai kita bikin video, maka diekspor dalam bentuk MP4, baik HD maupun yang lain-lain. Nanti kita tampilkan, sehingga kita bisa menguploadnya ke YouTube atau ke Google Drive atau kemana saja. Kemudian setelah diupload kita bisa men-share-nya. Kemudian akan muncul semuanya, termasuk Microsoft Form ini ya. Microsoft Form akan muncul ketika kita memang
terdaftar sebagai atau memang membeli ya, membeli lisensi untuk online ya. Lisensi Google maaf, lisensi Microsoft Office 365. Tidak akan muncul bila kita tidak subscribe atau membayar lah istilahnya begitu. Ada edisi per tahunnya ya. Setiap tahun per bulan dibayar, bisa juga. Jadi form ini penting untuk menguji pemahaman mahasiswa. Mereka akan mengklik form tersebut, kemudian dia akan menjawab, nama dan seterusnya juga akan keluar. Kita bisa melihat hasilnya maksud saya. Berikutnya, ketika kita mau merekam, maka kita bisa mulai dengan misalnya record from the beginning. Jadi merekam video mulai dari awal slide maksud saya. Sudah? Kita klik. Atau mulai dari di sini ada pilihannya. Yang langsung dua-duanya, bisa record from beginning atau current slide. Jadi misalnya dia per slide ya. Jadi ketika kita merekam satu slide, disimpan, kita bisa pindah ke slide yang lain. Ya, jadi per slide. Kalau mau bolak-balik, terpaksa recordnya adalah record dengan video. Ya. Bukan record ini, tapi record yang video. Video desktop maksud saya. Jadi tinggal pilih. Ketika kita record, maka dia akan muncul seperti ini nanti di layar Anda tampil. Nah, ini tombol recordnya yang merah. Jadi ketika Anda klik record, maka dia akan menghitung mulai dari hitungan ketiga, 2 lambat ya, sehingga kita dipersiapkan diminta untuk siap-siap terlebih dahulu. Dan di bawah sini ada tombol mikrofon sama kamera. Jadi kalau kita mau memunculkan wajah kita, itu tombol kamera harus sudah on. Jadi jangan di strip, disilang atau di strip, jangan. Diklik saja, nanti akan kebuka. Kalau mau menghilangkan, misalnya slide ini salah penjelasannya, kita bisa hilangkan di sini. Ketika kita klik clear, ini akan menghilangkan slide ini saja atau seluruhnya. Jadi semuanya akan hilang, atau satu slide saja yang akan hilang. Di sini untuk melihat notes, misalnya kita mau menjelaskan butuhkan catatan, silahkan catat di sini dan tidak akan tampil di layar seperti itu. Ini setting audio, setting kamera, jadi bisa mengetes dulu audio mana yang kita gunakan, atau audio dari komputer atau dari headset kita atau dari yang lain. Bisa dites di sini. Ketika mau menuju rekaman ke slide yang lain, cukup klik yang ini, tanda panah ini. Begitu seterusnya. Mau menulis juga bisa ini. Kita mau nulis tangan, otomatis kita harus punya alat untuk bisa menulis tangan ya. Kemudian kalau untuk merekam aktivitas desktop kita, misalnya latihan aplikasi dan seterusnya, atau mengetik, menulis ya, hitung-hitungan di Excel dan seterusnya, atau apapun, maka kita bisa menggunakan screen recording. Jadi ketika kita klik ini, maka akan muncul seperti ini. Jadi ini layar komputer kita, tinggal pilih mau areanya seberapa, apakah kita nanti ada kursornya, pilih selebar ini atau hanya tertentu saja, silahkan. Mau audionya record pointer, di record enggak ya, di sini. Setelah semua setting oke, baru kita record. Ini tidak muncul recordnya karena belum di select area, jadi harus select area dulu baru record. Kalau berhenti ya berhenti, setelah berhenti dia akan otomatis ya kan, akan otomatis rekaman kita tuh dipindahkan ke Word, PowerPoint kita. Begitu. Kemudian saatnya untuk mengerjakan form. Ketika kita terkonek dengan Office 365, maka
di sini muncul Google Form, Microsoft Form. Ketika kita klik muncul di sini mau bikin apa, bikin quiz atau bikin form, ya. Jadi tinggal ikuti saja langkah-langkahnya. Dan di sini terlihat formnya, misalnya ini mau bentuk form bukan kuis, maka tinggal kita pilih judulnya apa, kemudian tentang apa survei ini, kemudian baru muncul pertanyaan pilihan atau berupa teks atau berupa ratings. Jadi Anda mau menyuruh orang untuk berupa pilihan, pilihannya ada skala Likert, ada net promoter score dan lain-lain, kemudian ada teks, ada juga rating. Rating itu misalnya bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Jadi silahkan dibikin, bisa juga berbentuk kuis, ya kan? Setelah kuis selesai, maka kita rekam, kita ubah videonya kita ubah PowerPoint-nya menjadi video agar bisa diupload. Yaitu kita export video, yaitu menunya di sini sudah ada export video. Maka muncul seperti ini. Dia akan ke layar ini, export video. Kemudian Anda bisa memilih apakah Ultra HD, Full HD, HD atau standar. Dipersilahkan memilih. Dan nanti setelah Anda oke, ya, maka akan dia memprosesnya. Setelah selesai akan muncul file baru di folder yang kita pilih, yaitu video yang kita inginkan. Jadi intinya kuliah kita menjadi lebih luas karena bahan yang dasar, bahan yang penting menjadi fondasi dasar berpikir mahasiswa sudah kita upload. Sedangkan kuliah berikutnya bisa lebih mendalam atau bisa kita langsung menggunakan alat tes, yaitu dengan kelas-kelas online kita untuk melakukan tes atau menggunakan Microsoft Form atau Google Form. Demikian, mudah-mudahan membantu. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.